Oke, jadi kalau saya lanjutkan ya di part yang kedua ini. Jadi kalau kalian sudah mengisi ini semuanya dengan benar, ya saran saya, setelah kalian isi yang bagian sini dan bagian sini itu diperiksa kembali mulai dari awal. Ya, karena terkadang ada terjadi kesalahan perhitungan. Oke, kalau sudah diperiksa, tadi kan yang di sini sudah dijumlah ya, debit dan kredit sama. Begitupun dengan neraca saldo setelah penyesuaian debit dan kreditnya juga sama. Nah, sekarang kita mau jumlah debit yang ada di laporan laba rugi dan kredit yang ada di laporan laba rugi, juga debit yang ada di laporan posisi keuangan dan kredit yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ketika Anda menjumlah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kemudian pasti Anda akan berpikir, loh Bu, nggak seimbang. Saya salah kerja ini kalau begini. Tapi tenang saja, kalau hasilnya tidak seimbang, itu bukan berarti salah kerja. Itu untuk kedua laporan yang ini ya. Nah, bagaimana supaya kita ketahui apakah ada terjadi kesalahan pengerjaan atau tidak? Caranya adalah dengan menghitung selisih antara debit dan kreditnya si laba rugi dan menghitung selisih antara debit dan kreditnya si laporan posisi keuangan. Oh, kalau begitu Bu, yang laporan laba rugi 7.740 kurang 10.600 ya Bu? Minus dong Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas, selisihnya itu kalian masukkan pada angka yang lebih kecil. Oke, tidak usah taruh tanda minus ataupun plus. Pokoknya dimasukkan pada angka atau dijumlahkan pada angka yang lebih kecil. Contoh 7740 dan 10600, selisihnya adalah 2860, 2860. Dari 7740 dan 10400, angka yang kecil adalah 7740, which is itu di kolom debit. Artinya 2860 itu dimasukkan pada kolom debit. Begitupun laporan posisi keuangan, antara 22.450 dengan 19.590, itu yang lebih kecil adalah yang di kolom kredit, yaitu 19.590. Jadi selisihnya, yaitu 2.860 harus diletakkan sejajar atau pada posisi kredit. Oke, catatan yang pertama seperti itu. Catatan yang kedua adalah selisih yang ada di laporan laba rugi harus sama dengan selisih yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, kalau tidak sama, bagaimana Bu? Artinya ada kesalahan perhitungan. Nah, kalau di sini kita bisa langsung lihat, oh sama Bu, nggak salah artinya. Nah, jadi ini gunanya apa? Ditaruh di kolom untuk angka yang lebih kecil, di kolom yang angkanya lebih kecil, gunanya supaya menjadi seimbang. Debit 10.600, kredit 10.600 juga. Begitupun pada laporan posisi keuangan, debit 22.450 dan kredit 22.450 juga. Sekarang kita mau menentukan apakah yang 2.860 itu adalah laba, keuntungan, profit, atau rugi, atau bahasa lainnya loss. Caranya adalah Anda cukup melihat pada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi nilai mana yang jumlahnya paling besar? Yaitu nilai yang di kredit. Nilai yang di kredit ini diperoleh dari pendapatan. Sedangkan nilai yang lain itu adalah nilai yang diperoleh dari beban. Gunakan logika berpikir Anda bahwa ketika pendapatan lebih besar daripada beban, maka otomatis perusahaan itu adalah atau memperoleh keuntungan. Jadi 2.860 ini adalah untung atau laba. Oke? Ini adalah penyusunan laporan laba rugi dari neraca lajur yang tadi. Jadi terdiri dari yang pertama pendapatan, yang kedua adalah beban. Pendapatan ini kalau di perusahaan yang besar, tapi ini kan kita baru belajar dasar ya. Pendapatan bisa banyak, ada pendapatan jasa, atau misalnya dia jual barang, pendapatan dagang gitu ya, pendapatan dari apa yang dia jual. Ada juga pendapatan dari misalnya bunga misalnya, dan lain-lain.
dikurangi dengan total beban. Hasilnya adalah laba neto 2.860. Nah, ternyata ada pembagian dividen, sehingga saldo labanya hanya menjadi tinggal 2.360, pembagian dividen sebesar 500. Sedangkan laporan posisi keuangannya seperti ini. Bu, ini nggak sama Bu sama yang tadi, balik. Nih ya, tidak masalah tidak sama. Ya, yang penting ingat, ayo kita lihat baik-baik. Aset terdiri, ini salah ya, harusnya kas di atas. Ya, ini saya perbaiki. Kas, ini terbalik. Kas, piutang, perlengkapan, asuransi, peralatan, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian, ekuitas dan liabilitas, saya nggak tahu ini kenapa kebalik. Yang jelas ini harusnya liabilitas dulu. Liabilitas terdiri dari utang usaha, wesel bayar, utang bunga, pendapatan jasa diterima di muka, dan utang gaji dan upah. Lalu setelah liabilitas, di bawahnya harusnya baru ekuitas. Ekuitas di sini terdiri dari modal saham. Lihat di mana Bu nilai modal saham? Lihat di neraca saldo atau lihat yang paling terakhir ini. Saldo akhir dari modal sahamnya adalah 10.000. Kemudian ditambahkan dengan saldo laba. Saldo laba yang 2860 tadi ya Bu? Bukan. Kenapa? Karena ada pembayaran dividen 500. Kalau begitu di sini harusnya menjadi 2.360. Jadi saldo labanya adalah 2.360. Jadi itu harus selalu diperhatikan, ada pembayaran dividen atau tidak. Oke, ini contoh soal. Ya, jadi kas itu di laporan posisi keuangan, ya coba Anda jelaskan kenapa bisa kas, akumulasi penyusutan, utang usaha, dividen itu pada laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban itu di laporan laba rugi, tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah membuat neraca lajur adalah melakukan penutupan atau membuat ayat jurnal penutup. Nah, apa yang perlu ditutup? Perusahaan membuat akun-akun itu menjadi akun-akun yang siap untuk dilanjutkan ke periode berikutnya. Proses ini disebut dengan menutup buku. Nah, akun temporer adalah akun-akun yang hanya berhubungan dengan satu periode akuntansi saja. Jadi itu adalah misalnya ini periode 2019. Nah, akun-akun itu atau angka-angka yang ada pada akun itu hanya miliknya periode 2019. Dengan kata lain, tidak boleh dimasukkan di periode yang baru, yaitu periode 2020. Sehingga, supaya angka tersebut tidak double atau tidak masuk kembali di 2020, maka perlu adanya penutupan seluruh akun temporer. Sedangkan, lawannya akun temporer adalah permanent account, yang mana permanent account ini berhubung dengan satu atau lebih dari periode akuntansi di masa depan. Nah, akun permanen yang ini yang tidak perlu ditutup. Oke, kita lihat apa akun temporer. Akun temporer adalah seluruh akun pendapatan, seluruh akun beban, dan dividen. Kemudian Anda bertanya, kenapa ini disebut akun temporer? Oke, saya jelaskan sedikit. Karena, tadi saya bilang, temporer itu berarti dia atau akun tersebut, nilai-nilai yang ada pada akun tersebut, itu hanya miliknya periode tersebut saja. Jadi misalnya periodenya 2019, ya miliknya 2019 saja. Tidak boleh kita akui kembali atau kita catat kembali di laporan keuangan periode 2020. Contoh pendapatan. Pendapatan itu kita pasti hitung pendapatan kita selama 1 tahun, ya kan? Supaya kita bisa tahu tahun ini saya dapat untung atau rugi ya. Gitu. Nah, kita tidak boleh mengakui pendapatan tahun ini diakui atau dicatat kembali di tahun berikutnya. Begitupun dengan beban. Apakah beban listrik 2019 boleh kita lanjutkan pencatatannya? Misalnya di saldo akhirnya beban listrik, saldonya kita 1 tahun ini beban listrik kita adalah misalnya 10 juta. Apakah 10 juta itu boleh kita lanjutkan ke tahun 2020? Nah, tidak kan? Begitupun dengan dividen. Dividen itu hanya dibagikan di tahun tersebut saja, periode itu saja. Sehingga hanya boleh diakui di periode tersebut. Jadi harus ditutup pada akhir
periode supaya apa? Supaya pada tahun berikutnya tidak ada pengakuan dividen dari tahun yang sudah lewat. Sedangkan akun permanen itu tidak perlu ditutup, misalnya akun aset, kas itu akan terus kita gunakan berlanjut dari periode 1 ke periode berikutnya. Begitupun piutang, kalau piutang kita tutup, masih ada piutangnya orang pada kita, pemilik perusahaan, kalau kita tutup artinya kita rugi dong. Masa masih bisa kita tagih di tahun depan, kita sudah tutup ya. Jadi seperti itu. Begitupun liabilitas, kewajiban dan ekuitas. Nah, ayat jurnal penutup diakui di buku besar secara formal memindahkan yang pertama laba neto dan dividen ke saldo laba. Kita langsung lihat contohnya. Oke, ini proses penutupan. Lihat yang pertama, pendapatan dimasukkan ke laba rugi, sedangkan beban juga dimasukkan ke laba rugi, lalu hasilnya juga akan dicatat pada saldo laba dan dividen. Langsung contohnya saja ya. Nah, ini cara menutup. Oke, Bu, kok pendapatan jasa Ibu bilang saldonya kan dikredit kalau pendapatan, Bu? Kok ini pindah ke debit? Nah, karena kita sedang menutup. Menutup berarti kita membuat nilainya menjadi 0. Oke, menutup berarti kita membuat nilainya menjadi 0. Jadi, kalau tadinya saldo normalnya di kredit, saat kita tutup saldo normalnya harus di debit. Apa temennya, Bu, di kredit? Yaitu ikhtisar laba rugi. Oke, sedangkan beban lawannya ikhtisar laba rugi dulu yang di debit, sisanya beban-beban di kredit semuanya. Karena beban saldo normalnya tadinya di debit. Kemudian saldo laba. Nah, ini tadi kita pisahkan ya penutupan saldo laba dengan penutupan dividen ya masing-masing. Saldo laba yang sebelum dividen dengan saldo laba dengan dividen itu sendiri. Nah, saldo laba. Nah, ini mesti diperhatikan. Tadi saldo hasil akhirnya adalah laba atau keuntungan atau profit, bukan loss, bukan rugi. Nah, laba itu saldo normalnya kalau dia laba itu dia di kredit ya, maka di sini harus dibalik, saldo laba harus diletakkan di debit, maka di sini saldo laba harus diletakkan di kredit. Begitupun dengan dividen tadi saldo normalnya di debit, di sini harus diletakkan di kredit. Oke, bisa kita lihat hasilnya di sini, maka nilainya akan menjadi masing-masing 0. Perlengkapan di debit, sini di kredit, artinya nilainya 0 ya. Penyusutan di debit, di kredit, dan seterusnya. Oke, 4.000, ini beban gaji dan upah ada 2 kali, tadinya 4.000 dan 1.200, lalu langsung ditutup kedua-duanya menjadi total 5.200, sehingga totalnya masing-masing setiap akun menjadi 0. Silahkan diperhatikan contoh soal ini. Jadi ada dividen 15.000, modal saham biasa 42.000, dan labanya 18.000. Anda disuruh buat ayat jurnal penutup. Yang mana yang bisa kita tutup dari ketiga ini? Yang bisa kita tutup hanya yang dividen dan saldo laba. Ya, seperti itu. Modal saham jangan ditutup. Gitu, oke. Kita lanjut. Selanjutnya, kalau kita sudah tutup, kita akan buat yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode berikutnya. Gitu ya. Jadi di sini sudah tidak ada akun-akun temporer. Apa tadi akun temporer? Yaitu pendapatan dan beban-beban. Oke, kita hanya sampai di saldo laba yang terakhir saja setelah dikurangi dengan dividen. Oke, mohon diperhatikan ya contoh soalnya. Oke, jadi inilah adalah siklus akuntansi. Silahkan dilihat, dipahami, dan lihat kita sejauh ini sudah belajar sampai mana, sudah sampai habis. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ayat jurnal koreksi, saya akan lanjutkan pada part yang ketiga ya. Part yang terakhir semoga sudah bisa selesai. Mohon ditunggu part yang ketiga. Terima kasih semuanya.